Selamat pagi Pak Edi, perkenalkan saya Keja Priscilla Santoso dengan NIM 073002400021 dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kajian dan Studi Kasus Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang. Sebelum masuk ke studi kasus, mari kita pahami terlebih dahulu landasan hukum yang mendasari kewajiban ini di Indonesia. Berdasarkan peraturan nomor 78 tahun 2010, setiap perusahaan tambang wajib merencanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang sejak tahap eksplorasi awal. Kewajiban tersebut kemudian dipertegas dalam Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 mengenai pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik atau good mining practice. Untuk menjamin komitmen ini, perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi atau JAMREK sebagai kepastian finansial pemulihan lingkungannya. Seluruh aspek regulasi ini kemudian diintegrasikan dengan target global SDGs, khususnya dalam menjaga ekosistem darat dan penyediaan energi bersih. Melalui regulasi tersebut, kita sepakat bahwa visi dari keberlanjutan tambang modern ini menetapkan bahwa reklamasi bukan hanya sekedar menanam pohon di lahan bekas tambang. Aktivitas ini merupakan upaya holistik untuk mencapai 3 target utama. Yang pertama, yaitu mencegah terbentuknya harasan tambang, seperti yang terlihat dari persamaan reaksi kimia di slide. Oksidasi mineral sulfida seperti pirit oleh oksigen dan air akan memicu asam sulfat yang merusak kualitas air lingkungan jika tidak dikelola. Lalu yang kedua, mengembalikan keanekaragaman hayati di lingkungan awal. Dan yang tidak kalah penting adalah menjamin kemandirian ekonomi masyarakat sekitar setelah tambangnya ditutup. Mari kita lihat bagaimana visi ini bisa kita aplikasikan melalui dua studi kasus berikut ini. Studi kasus yang pertama adalah PT Aman Mineral Nusa Tenggara yang mengoperasikan tambang terbuka tembaga emas skala besar di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat. Karakteristik tambang mineral logam ini menuntut adanya pengelolaan lahan yang agresif dan tepat waktu melalui sistem reklamasi yang progresif. Hingga saat ini, PT Aman Mineral telah berhasil mereklamasi lebih dari 800 hektar lahan bekas operasinya. Sebagai bukti komitmen berkelanjutan, pada tahun 2024 saja mereka membuka dan merevegetasi 79,5 hektar lahan yang baru. Konsistensi yang dilakukan ini selaras dengan proses produksi sejak tahun 1997. Hal ini mengantarkan Aman Mineral meraih penghargaan tertinggi di Trofi Aditama dalam ajang Good Mining Practice dari Kementerian ESDM. Hal ini membuktikan efisiensi pengelolaan lingkungan mereka berada di level terbaik nasional. Selanjutnya mari kita alihkan perhatian kita ke studi kasus yang kedua, yaitu PT Bukit Asam atau PTBA yang beroperasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Berbeda dengan Aman Mineral, PTBA mengelola komoditas batu bara. Nah, fokus utama pasca tambangnya di sini itu bergeser ke pemanfaatan ruang dan transformasi bentang alam yang menjadi area multifungsi yang produktif. PT Bukit Asam menerapkan konsep diversifikasi lahan pasca tambang yang sangat inovatif, di mana yang pertama mereka mengubah lahan bekas tambang menjadi pembangkit listrik tenaga surya dengan proyeksi kapasitas mencapai 200 MW peak yang berkontribusi langsung pada transisi energi nasional. Lalu yang kedua, dalam mendukung visi Tanjung Enim Kota Wisata, PTWA ini mentransformasikan lubang bekas tambang atau void serta lahan timuran menjadi botanical garden atau taman koleksi seluas 17 hektar. Lahan ini kemudian diubah menjadi ekowisata dan kawasan agrowisata yang bernilai estetika dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Nah, dari kedua studi kasus tadi, kita bisa menarik sebuah komparasi strategi. Yang pertama itu dari segi fokus utamanya, PT Aman Mineral ini menitik beratkan pada stabilitas lereng dan juga pencegahan sirkulasi air asam tambang. Sedangkan PTBA berfokus pada alih fungsi lahan dan juga implementasi ekonomi yang lebih sirkular. Kemudian terkait metode, Aman Mineral ini mengandalkan reklamasi progresif dibantu teknologi penanaman seperti hydro-seeding. Di sisi lain, PTBA memaksimalkan metode backfilling atau penimbunan kembali serta memanajemen pemanfaatan void. Kemudian untuk pemanfaatan lahan akhir, Aman Mineral ini mengembalikan fungsinya menjadi hutan produksi dan juga penguatan ekosistem hutan alami. Sementara PTBA mendiversifikasikannya menjadi PLTS, ekowisata hingga agrowisata. Kedua strategi ini memberikan dampak SDGs yang kuat, di mana Aman Mineral dominan pada SDG 15 tentang ekosistem darat, sedangkan PTBA menyentuh SDG 7 mengenai energi bersih dan juga SDG 8 mengenai pekerjaan yang layak. Kemudian, seluruh data dan teori ini yang telah disajikan dalam materi presentasi ini disusun berdasarkan referensi yang tercantum di daftar pustaka berikut ini.
Demikian pemaparan presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah lingkungan pertambangan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.